tengah semuanya, sulit menutup mata bahwa kegaduhan yang muncul justru berakar dari pola lama yang kembali diulang oleh Roy Suryo, Aiman, dan Tifa, membangun narasi spekulatif, insinuatif, dan provokatif tanpa pijakan bukti yang kokoh. Alih-alih mencerdaskan publik, ruang media dijadikan panggung untuk menggiring opini, memelintir fakta, dan menanamkan kecurigaan yang berujung pada polarisasi. Ketika aparat bergerak, yang dikedepankan bukan introspeksi, melainkan drama seolah-olah menjadi korban kekuasaan. Di sisi lain, Presiden Jokowi harus dibela dari serangan yang tidak berdasar dan syarat motif politik. Selama 1 dekade memimpin, Jokowi berulang kali memilih jalur konstitusional, menyerahkan persoalan pada mekanisme hukum, bukan mengerahkan tekanan personal. Tuduhan yang diarahkan kepadanya lebih sering dibangun dari asumsi dan framing, bukan dari fakta hukum yang teruji. Justru sikap negara yang membiarkan proses hukum berjalan menunjukkan bahwa ini bukan soal membungkam kritik, melainkan menertibkan kebebasan yang kebablasan. Kita langsung simak videonya. Baik, akhirnya Roy Suryo ditahan kawan-kawan ya. Dia ditahan sementara 20 hari ya dalam kasus ujaran kebencian dan undang-undang ITE, yaitu kaitannya membahas tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, kenakan batunya. Makanya Roy Suryo jangan pernah lawan orang baik, lu akan kena sendiri batunya nanti ya. Rasain sekarang. Ini kado spesialmu di malam 17 Agustus ya, di spesial di hari kemerdekaan. Ini kado hadiah buatmu nih, baju oranye. Selamat kau pakai baju tahanan. Tifa, Roy, dan Rismond bukan peneliti, hanya berkedok peneliti. Yes, orang-orang ini sebenarnya pada saat dipanggil ya sebagai tersangka pada saat pemeriksaan kemarin itu ya, sudah tidak bisa bicara lagi sebenarnya. Itu yang saya terima dari teman-teman ya di Polda. Ya, mereka sudah dibeberkan bukti-buktinya. Dan mereka cuma bisa nyengir asem. Mereka semuanya ini 8 orang ini sadar mereka tuh sudah melanggar hukum. Mereka sudah memfitnah Pak Jokowi. Mereka sudah merendahkan dan mencederai nama baik Pak Jokowi. Tapi mereka hanya mencoba mencari alibi, mencari ruang untuk menghindar dari tuduhan itu. Pasti mereka akan mengulangi perbuatannya apa? Mencemarkan nama baik. Menuduh dengan tanpa dasar itu disebut fitnah. Terus mereka lakukan. Artinya apa? Pada saat pemeriksaan kedua, saya yakin 1000% teroris ini ya akan langsung ditahan. Detik-detik Roy Suryo terperangkap dalam pertanyaan presenter. Orang kayak saya kok dibayar? Emang mau bayar berapa? Dari kecil lahir udah kayak gini, kok ngapain bayar-bayar? Gak ada sama sekali. Gak ada yang sama sekali untuk membayar sama sekali tidak ada. Tapi ada orang yang mengatakan Kan demikian. makanya kan ada lagu juga bayar. Itu kan bukan Roy Suryo yang bayar. Yang lain kan. Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Oke, Buka baik. dulu rekeningmu. Gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Gitu Kenapa loh. yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Loh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Kayak saya misalnya nuduh ijazahnya Jokowi. Ya gitu. Ya saya berani. Nuduh atau mengatakan? Mengatakan. Saya berani, ijazah saya ada. Dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Modiar, Roy Panci ternyata tersangka klaster residivis. Polda kenakan 11 pasal 12 tahun bui dan denda 12 miliar. Mari kita buka tirai dulu. Polisi sudah bisa memegang buktinya gitu. Dan ingat, pasal 35 itu ancaman hukumannya besar berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun dan denda 12 miliar. Dan kita juga harus ingat ya, Roy Suryo ini pernah melakukan tindak pidana yang sama. Ya, undang-undang IT juga berkaitan dengan masalah stupa. Berarti kalau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang dahulu, berarti Roy Suryo ini masuk dalam klaster residivis. Artinya hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Kalau dia kena 10 tahun, ya tinggal di sepertiganya berapa? 3 tahun. Berarti menjadi 12 tahun gitu. Itu. Karena kisah ini bukan tentang fitnah, bukan tentang tuduhan sembarangan, dan bukan pula tentang peneliti yang dizalimi.
Ini kisah klasik tentang seorang yang terlalu yakin dirinya paling tahu, padahal sudah lama tersesat di hutan ego dan keangkuhan. Dan tokoh utama kita malam ini, Roy Suryo, si pakar segala hal, yang sekarang bukan lagi jadi narasumber, tapi jadi bahan berita kriminal. Ironi kan? Dulu wajahnya sering nongol di layar TV untuk menganalisis segala macam hal, dari stupa sampai sinyal satelit, dari foto blur sampai presiden. Tapi sekarang wajah itu nongol lagi di TV dengan label baru, tersangka klaster residivis. Iya, residivis. Bukan main-main, bukan istilah karangan netizen, tapi hasil dari track record panjang yang konsisten. Bukan dalam prestasi, tapi dalam ulangan kesalahan yang sama. Kata orang, kalau jatuh sekali itu musibah, jatuh 2 kali di lubang yang sama itu kebodohan. Tapi kalau 3 kali jatuh di lubang yang sama sambil masih ngaku pakar, itu bukan kebodohan lagi, itu watak. Kalau Roy ini ibarat murid di sekolah kehidupan, dia bukan tipe yang bodoh, justru pinter. Tapi saking pinternya, dia jadi overdosis intelektual. Dia bukan nggak ngerti aturan, tapi merasa dirinya lebih paham dari aturan itu sendiri. Dan itulah awal semua bencana, dari stupa Borobudur sampai ijazah Jokowi. Dulu, waktu kasus stupa Borobudur yang diedit jadi mirip simbol tertentu, dia dengan santai main klaim seolah paling ngerti analisis digital forensik. Tapi ujung-ujungnya, dia sendiri yang kejebak. Dan sekarang, ketika kasus ijazah palsu Jokowi mencuat, skenarionya kok mirip banget. Main data digital, main narasi, main citra publik, dan akhirnya main api sendiri. Ya kebakarlah. Orang bisa berubah, tapi pola tidak pernah bohong. Dan kalau dilihat dari pola ini, Roy bukan lagi sekadar mantan menteri, tapi mantan segalanya yang tak pernah belajar dari masa lalu. Kita tahu, Roy Suryo dulu dielu-elukan. Ada masa di mana setiap berita teknologi pasti nyelip namanya. Entah itu sinyal TV, satelit, ponsel, atau video viral, Roy pasti nongol. Kalimat khasnya, saya sudah analisis secara ilmiah. Cuman masalahnya, makin lama, secara ilmiah itu terasa seperti tameng mulut besar, tanpa bukti konkret. Publik mungkin dulu percaya. Tapi di era sekarang, ketika semua orang punya alat analisis sendiri di tangan, lewat Google, ChatGPT, dan logika sederhana, bualan intelektual sudah nggak laku lagi. Apalagi kalau bualannya malah menjerumuskan diri sendiri ke jerat hukum. Dan begitulah kisah Roy berubah dari pakar multimedia menjadi pemain drama multikasus. Satu demi satu panggung terbuka, dan penontonnya kini bukan netizen biasa, tapi penyidik, ahli hukum, dan hakim. Istilah klaster residivis ini bukan sekadar julukan nyinyir. Dia muncul dari jejak hukum nyata. Roy pernah terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE sebelumnya. Dan sekarang, dengan kasus baru, yang juga berkaitan dengan ITE, status itu otomatis menempel. Artinya apa? Roy bukan cuma salah 2 kali. Dia mengulangi modus yang sama, dengan gaya yang sama, dan ujung yang sama, berurusan dengan hukum. Jadi ini bukan nasib, ini pola hidup. Roy seperti tidak bisa hidup tanpa kontroversi. Mungkin karena dulu sorotan kamera membuatnya candu. Tiap muncul di TV, tiap disebut media, itu seperti adrenalin tersendiri. Tapi masalahnya, ketagihan sorotan bisa berujung jadi penyakit narsistik kronis, di mana seseorang rela membakar reputasinya sendiri, asal tetap viral. Dan sekarang, dia memang viral. Tapi bukan di segmen teknologi dan digital forensik lagi. Sekarang dia trending di kategori tersangka dan klaster residivis. Kalimat ini penting. Yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Ini bukan sekadar asas hukum. Ini adalah fondasi logika sehat. Tapi entah kenapa, bagi orang seperti Roy, logika itu sering kalah sama ego. Dia menuduh tapi tidak punya bukti asli. Dia berkoar di publik, tapi hanya pegang fotokopi yang entah dari mana asalnya. Dan yang paling fatal, dia menyebarkan itu lewat media elektronik. Padahal dia tahu betul, Undang-Undang ITE bisa makan orang hidup-hidup kalau salah langkah. Ironinya, justru si pakar ITE sendiri yang kini jadi korban pasal yang dulu mungkin pernah dia kutip di seminar. Karma digital itu memang kejam, apalagi buat yang lupa cara lockout dari kesombongan. Roy seakan lupa, zaman sekarang nggak butuh orang sok tahu. Yang dibutuhkan itu kejujuran dan tanggung jawab intelektual. Kalau memang riset, tampilkan data asli.
Tapi kalau cuman katanya dari grup WhatsApp dan diedit sedikit biar bombastis, itu bukan riset, itu kreatif kriminal. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya nggak main-main. 130 alat bukti, 22 ahli dari berbagai disiplin, 11 pasal hukum, dan 2 klaster tersangka. Ini bukan obrolan warung kopi. Ini proses hukum yang serius, dengan struktur penyidikan yang matang. Dan menariknya, justru yang paling gusar dengan penerapan pasal-pasal ITE itu ya Roy sendiri. Kenapa? Karena dia tahu betapa tajamnya pasal 32 dan 35 yang menyentuh wilayah mengedit dan memalsukan data elektronik. Nah, kalau dalam kasus ijazah Jokowi itu ditemukan hasil editan digital yang berbeda-beda versinya, versi Pramuka, versi KPU, versi lain, ya logikanya cuma satu. Ada yang bermain di belakang layar. Dan lucunya, yang paling lantang bicara malah orang yang sekarang duduk di kursi tersangka. Itu seperti maling yang teriak, "Tangkap maling!" sambil masih megang karung hasil rampokan. Sekarang, Roy bukan lagi komentator yang duduk di kursi empuk studio. Dia akan duduk di kursi keras ruang BAP, menjawab pertanyaan penyidik satu persatu tanpa cut to commercial break. Dan setiap kali dia berusaha menjelaskan, mungkin di kepalanya masih terngiang, "Saya kan ahli multimedia." Tapi sayangnya di mata hukum, gelar ahli tak bisa menghapus status tersangka. Yang menarik, publik sekarang sudah berubah. Dulu, tiap Roy bicara, netizen mendengarkan. Sekarang, tiap Roy bicara, netizen tertawa. Karena semuanya sudah jelas. Bukan sistem yang menjatuhkannya, tapi dirinya sendiri yang menggali lubang dalam-dalam, lalu loncat ke situ dengan gaya bebas. Kalau mau jujur, kisah Roy ini sebenarnya penting buat generasi digital sekarang. Dia adalah contoh nyata bahwa kepintaran tanpa kedewasaan itu bahaya. Bahwa status sosial dan gelar panjang tidak akan menyelamatkan kalau etika tak ikut tumbuh. Roy mengira dia bisa menunggangi isu besar untuk menaikkan lagi namanya. Tapi yang dia lupakan, zaman sudah berubah. Sekarang semua orang bisa membaca motif. Semua orang bisa lihat arah permainan. Dan publik kini bukan lagi massa yang bisa digiring dengan jargon penelitian ilmiah tanpa bukti. Kalau dulu Roy dikenal karena analisanya yang cepat, kini dia dikenang karena karma yang lebih cepat lagi. Mulutnya menuntun ke viralitas, tapi ujungnya menuntun ke jeruji besi. Kasus ini jadi panggung balasan yang adil. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan yang akhirnya menemukan arah. Roy dulu mungkin bisa main narasi, memelintir opini, bahkan memancing simpati dengan gaya korban kriminalisasi. Tapi kali ini semua terlalu terang untuk dibohongi. Polda punya data, publik punya memori, dan jejak digital tak bisa dihapus dengan klarifikasi di podcast. Semua sudah terekam, bukan hanya oleh sistem, tapi juga oleh karma publik. Roy bukan korban fitnah. Dia adalah korban dari kecanduan jadi pusat perhatian. Dan seperti semua pecandu, pada akhirnya dia akan berhadapan dengan detoks paling keras, hukum. Kalau dulu Roy Suryo bisa duduk di studio TV dengan santainya sambil menjelaskan panjang lebar tentang forensik digital, kini kursinya berganti, bukan lagi kursi empuk dengan lampu sorot, tapi kursi ruang pemeriksaan dengan lampu putih menyala terang di atas kepala. Dan kali ini, bukan dia yang menginterogasi data, tapi data yang menginterogasi dia. Ironi yang nyaris sempurna. Dulu dia bisa ngulik metadata foto orang lain, sekarang metadata ucapannya sendiri sedang diulik polisi. Dulu dia sibuk menuduh ada manipulasi digital, sekarang justru hasil manipulasi digital itulah yang menjerat dirinya. Itu bukan karma biasa, itu karma digital dengan resolusi 4K, jernih, tajam, dan tak bisa diedit ulang. Roy selalu tampil dengan gaya percaya diri. Setiap kali bicara, nadanya seperti dosen yang sedang mengajar mahasiswa yang dianggap belum paham apa-apa. Padahal, dalam dunia hukum, kepercayaan diri tanpa bukti itu cuma bualan akademik. Dia pikir dengan mengutip pasal, menyebut istilah teknis, atau memutar teori digital forensik, publik akan terpesona dan lupa pada inti masalahnya. Tapi di era sekarang, orang sudah melek. Polisi pun bukan lagi lembaga yang bisa ditakut-takuti dengan jargon teknologi. Justru penyidik sekarang lebih tech savvy dari banyak pakar TV. Mereka tahu cara mendeteksi file editan, tahu pola manipulasi data, dan tahu siapa yang pertama kali unggah atau sebar. Roy boleh pintar ngomong, tapi server nggak bisa dibohongi. Timestamp, IP address, dan file hash, itu semua seperti saksi bisu yang tak bisa disuap dan tak bisa ditakuti. Dan disinilah arogansi intelektual mulai runtuh. Ketika seorang yang merasa paling tahu teknologi, ternyata dikalahkan oleh teknologi itu sendiri. Ada transisi yang menyakitkan tapi lucu.
Dari kalimat, saya sudah analisis secara ilmiah, menjadi saya tidak tahu Pak, itu bukan saya. Perubahan tone yang begitu drastis ini bisa jadi pelajaran buat siapapun yang suka main-main dengan kata ilmu. Roy dulu mengira semua orang akan takut dengan istilah teknis, seolah dia bicara di atas menara gading ilmu pengetahuan. Tapi begitu dia duduk di depan penyidik, semua istilah keren itu tak punya nilai tukar. Yang ditanya bukan definisi metatek, tapi siapa yang pertama kali menyebar file itu. Bukan teori manipulasi digital, tapi Anda tahu file ini diedit siapa dan kapan? Dan begitulah, semua kebesaran akademik bisa ambruk di depan satu pertanyaan sederhana. Itu sebabnya arogansi intelektual seringkali berujung jadi otopsi mental. Ketika C. Suhadi menyebut Roy Suryo termasuk dalam klaster residivis, itu bukan hinaan, tapi diagnosis hukum. Artinya, perilakunya berulang, polanya konsisten. Kesalahannya bukan karena ketidaktahuan, tapi karena pilihan sadar untuk mengulang kebodohan. Ini seperti seseorang yang tahu kopi panas bisa membakar lidah, tapi tetap diseruput karena pengen tampil berani. Nah, semuanya panjang dari polemik ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan bagaimana kualitas etika publik diuji di hadapan hukum. Roy Suryo, Aiman, dan Tifa telah menempatkan diri bukan sebagai pengkritik rasional, tetapi sebagai aktor yang membangun kegaduhan melalui narasi penuh insinuasi, asumsi, dan provokasi emosional. Pola ini berulang, melempar tuduhan ke ruang publik, menggiring opini seolah-olah kebenaran ditentukan oleh sorotan kamera dan viralitas, lalu ketika berhadapan dengan proses hukum, narasi yang dibangun berubah menjadi drama viktimisasi. Sikap seperti ini bukan memperkuat demokrasi, justru merusaknya karena menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dan akal sehat itu sendiri. Sebaliknya, posisi Jokowi dalam situasi ini relatif konsisten dan konstitusional. Tidak ada manuver emosional, tidak ada serangan balik personal, dan tidak ada upaya membungkam kritik dengan kekuasaan. Semua dikembalikan pada mekanisme hukum yang berlaku. Ini penting digarisbawahi, karena di tengah derasnya tuduhan politisasi hukum, justru yang terlihat adalah negara membiarkan hukum bekerja apa adanya. Tuduhan terhadap Jokowi lebih banyak dibangun dari framing dan kecurigaan, bukan dari fakta hukum yang teruji di ruang pengadilan. Dalam konteks ini, membela Jokowi bukan soal fanatisme, melainkan pembelaan terhadap prinsip bahwa pemimpin tidak bisa terus-menerus dijadikan sasaran fitnah tanpa dasar hanya demi kepentingan panggung politik dan sensasi media. Pada akhirnya, kasus ini menjadi cermin bagi kualitas demokrasi kita. Kebebasan berekspresi tidak pernah dimaksudkan sebagai tiket bebas untuk menyebar provokasi dan spekulasi tanpa tanggung jawab. Kritik yang sehat membutuhkan data, nalar, dan etika, bukan emosi dan framing murahan. Ketika Roy Suryo, Aiman, dan Tifa gagal membedakan kritik dengan agitasi, maka konsekuensi hukum adalah risiko yang tak terelakkan. Sementara itu, Jokowi berdiri sebagai simbol bahwa negara tidak boleh kalah oleh kegaduhan yang disengaja. Kesimpulan besarnya jelas, demokrasi hanya akan kuat jika hukum ditegakkan, etika publik dijaga, dan masyarakat tidak lagi mudah digiring oleh narasi provokatif yang miskin substansi. Nah, semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Topeng Politik. Sampai jumpa di video berikutnya.